Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Masa ini dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Yuk kita simak pembahasannya. Masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin adalah merupakan sebuah demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negaranya berpusat kepada pemimpin negara, yang kala itu adalah Presiden Soekarno. Nah, ada latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama adalah banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Jadi tahun 1945 sampai rentang waktu 1959 terjadi banyak pemberontakan. Kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Hingga program pembangunan yang dirancang tidak pernah berjalan secara utuh. Kebayang dong, ada sekitar pergantian 10 kabinet di kala itu. Yang ketiga, Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, maka dengan alasan-alasan itulah maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, membentuk MPRS dan DPAS. Kemudian, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UDS tidak berlaku kembali. Ma'arif mengatakan bahwa dengan demokrasi pemimpin ini menempatkan Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan sehingga tidak ada mekanisme check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Nah, dari yang dijelaskan tadi maka kita dapat mengambil kesimpulan nih, ada banyak penyimpangan di masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin ini. Kita sebutkan saja nih satu persatunya. Yang pertama, konsepsi Pancasila berubah menjadi nasionalisme, agama, dan komunis atau disingkat Nasakom. Kedua, pemusatan kekuasaan pada presiden dengan wewenang melebihi yang ditentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 3 /MPRS /1963 mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian, penetapan Presiden nomor 3 /1960 tanggal 5 Maret 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. 5. Presiden membentuk DPR gotong royong tanpa melalui pemilu. Selanjutnya, MPRS dan DPR dijadikan menteri negara dan berfungsi sebagai pembantu presiden. Semua diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berubah menjadi poros Jakarta-Peking. Ada konfrontasi dengan Malaysia dan puncaknya Indonesia keluar dari PBB. Nah, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpaham komunis. Pemberontakan yang dikenal dengan sebutan G30 SPK ini kemudian dapat digagalkan dan itu pun menjadi cikal bakal terjadinya masa baru yaitu Orde Baru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.